Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang pencipta alam semesta, yang senantiasa memberikan kita hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat bermuwajahah, berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita minaz zulumati ilan nur, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita hidup di zaman modernisasi, di mana manusia sudah banyak dikuasai oleh dunia teknologi, sehingga banyak yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan karena pengaruh itulah banyak manusia yang lupa akan arti pentingnya birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal jasa dan pengorbanan orang tualah yang sangat besar dan tak pernah mengenal batas. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengakui bahwasanya pengorbanan dan kesengsaraan kedua orang tua dalam merawat dan mendidik putra-putrinya sangatlah besar. Inilah realita beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan derajat kedua orang tua sangatlah tinggi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah perintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu atau kedua-duanya dalam berusia lanjut atas pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sesekali mengucapkan kata apalagi sampai menghardiknya. Tetapi berkatalah kamu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang mulia, dan merendahkanlah diri kamu kepada kedua orang tuamu, didasari dengan rasa kasih sayangmu kepada mereka. Kemudian berdoa, Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku di kala kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini sudah jelas terkandung beberapa makna yang dapat kita simpulkan, bahwasanya yang pertama, derajat dan pentingnya berbakti kepada orang tua persis setelah larangan syirik. Apa yang kedua?
Yang kedua, kita tidak boleh membantah perkataan kedua orang tua kita, apalagi sampai mengucapkan kata ah, dan kita tidak boleh menghardiknya. Yang ketiga, kita harus bersikap sopan santun, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita, didasari dengan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Yang terakhir, kita harus mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan utama berbakti kepada orang tua untuk menggapai ridhonya orang tua, kemudian kita akan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridho walidaini, wasuhutu fi suhtihima. Adapun ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sedikit cerita ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya, mendirikan salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab kembali, berbakti kepada kedua orang tua. Dan aku bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Dan beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba renungkan, ketika kita masih di kandungan ibu kita berusia 9 bulan lamanya, kemudian ibu kita melahirkan dengan sekuat tenaganya, dengan yang sakit yang luar biasa. Apakah pernah ibu kita menceritakan betapa sakitnya? Tidak. Ketika kita masih kecil, kita pertama kali masuk sekolah, siapa yang mengantarkan kita? Kedua orang tua kita. Ketika kita masih kecil, kita menaiki sepeda, kemudian terjatuh dan menangis. Siapa yang menghibur kita? Kedua orang tua kita. Itulah orang tua, tidak pernah meminta balasan apapun dari anaknya, tidak meminta jasa apapun dari anaknya, maupun kemewahan dunia sekalipun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayni warhamhum kama rabbayani shaghir. Mudah-mudahan dengan doa ini orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa berintrospeksi diri kita untuk kita semua, dan kita lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.